Halo Mas Rizky dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Gede Dana. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang wirausaha kreatif, yang mana poin bahasan kita adalah mengenai aspek permodalan dan keuangan. Seperti yang kita ketahui, aspek permodalan keuangan sebagai bagian akhir atau yang perlu kita pahami untuk kebutuhan-kebutuhan investasi atau perencanaan usaha. Baik, saya akan share materinya. Ya, aspek permodalan dan keuangan usaha seperti yang kita ketahui bahwasanya ini hal yang perlu kita persiapkan. Aspek permodalan di mana di dalamnya merupakan salah satu kendala ya mungkin dari sekian banyak pengusaha dalam memulai usahanya. Nah, sebenarnya tidak menjadi soal sih sebenarnya mendapatkan modal usaha asalkan niat dan keinginan semua bisa dilakukan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana langkah-langkah mempersiapkan modal yang perlu kita siapkan, yaitu pertama hitung kebutuhan modal awal usaha Anda. Ini langkah persiapan ya. Jadi tadi itu sebelumnya Anda sudah bicara perencanaan, produksi dan sebagainya. Jadi sudah bisa menghitung kebutuhan modal awal usaha Anda. Kemudian prosesnya siapkan modal untuk memulai usaha. Lalu di pelaksanaan siapkan dana cadangan keuangan untuk 6 sampai 12 bulan ke depan. Nah, ini penting ya, seperti yang saya garis bahwa modal perlu kita persiapkan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, sumber modal sini ada modal sendiri yang mana bisa menggunakan uang pribadi, juga ada dari pinjaman, itu silakan kalian mengajukan kredit usaha dan perorangan maupun lembaga. Kemudian ada berbagi usaha, jadi berbagi kepemilikan. Nah, kalian bisa menggunakan usaha patungan, modal ventura, atau menjual saham dari usaha Anda itu sendiri. Seperti itu. Di sini ada modal sendiri dalam membuka usaha, kadang-kala Anda pemilik usaha sendiri ada modal sendiri. Keuntungannya adalah ya pasti Anda bebas dengan ritme usaha Anda, kemudian tanggungan pembaliannya juga pada diri Anda sendiri. Namun dalam beberapa waktu dengan usaha yang berkembang, Anda juga harus mencari alternatif permodalan lain. Jelas semakin maju usaha Anda tentunya perlu modal tambahan lagi kan, nggak mungkin modal sendiri itu akan cukup di dalam investasi selanjutnya. Ya, modal sendiri bisa simpanan, tabungan, dan menjual aset yang kurang produktif ya silakan, itu bisa kalian lakukan sesuai dengan kebutuhannya. Pinjaman modal, tidak ada salah untuk meminjam modal karena merupakan salah satu alternatif sehingga kedepannya itu bisa mengatasi persoalan kekurangan-kekurangan misalnya alat produksi dan sebagainya atau investasi yang lainnya. Silakan menggunakan agunan untuk melakukan pinjaman dan sebagainya. Pinjaman ya saya lakukan sebagai perorangan ya ataupun lembaga keuangan gitu. Silakan. Kemudian ada berbagi usaha, itu juga bisa menjadi alternatif, mengajak rekan-rekan yang lain untuk sharing modal ya. Nah, tadi sudah ada berbagi usaha sehingga kalian tidak bingung bagaimana mendapatkan modal tambahan. Jadi ajaklah teman-teman Anda yang bisa diajak bekerja sama untuk berbagi usaha. Di awal tadi sudah dijelaskan ada usaha patungan, kemudian ada modal ventura dan menjual kepemilikan saham. Itu cara-caranya yang bisa kita lakukan yang crowdfunded ya dengan berbagi usaha. Nah, tipnya seti usaha modal usaha, kira-kira terkadang kita kendala bagaimana mencari modal, mencukupi modal, sehingga tipsnya adalah coba menekan lagi kebutuhan modal Anda, kemudian atur prioritas kebutuhan modal Anda, dan jagalah kepercayaan orang lain. Nah, ini penting. Jadi jangan hanya minjem tapi nggak kembali. Nah, itu juga salah ya. Ini ke depan harus diperhatikan itu. Kemudian di kalkulasi keuangan, nah ini juga bagian terpenting bagaimana kita harus menyusun laporan keuangan. Jadi sebuah badan usaha harus mengetahui perkembangan usahanya melalui pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Seperti itu ya. Terlebih kalau kalian mengajukan pinjaman ke pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya, pasti diminta laporan keuangan dari kegiatan-kegiatan usahanya. Seperti itu. Oke, dari laporan keuangan di sini ada yang namanya neraca keuangan, ya, di mana menunjukkan periode tertentu usaha Anda. Kemudian ada laporan rugi laba adalah memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan Anda.
lalu bagaimana membuat anggaran keuangan, itu memperkirakan total pemasukan dan pengeluaran yang Anda keluarkan, lalu ada rasio-rasio keuangan untuk mengukur kinerja operasional usaha Anda. Itu. Nah, neraca usaha juga disusun supaya Anda bisa mengetahui berapa jumlah harta, utang dan modal untuk perusahaan Anda ya. Itu penting supaya kita tahu bagaimana berapa kekayaan perusahaan yang kita miliki dalam kurun waktu tertentu. Nah, laba rugi memberikan laporan kinerja berapa pendapatan dan biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu ya. Anggaran, jadi kalian bisa memprediksikan berapa anggaran biaya, aktualisasi, realisasi, lalu mencoba membandingkan perbedaan hasil dan dari anggaran itu sendiri. Tips pengelolaan keuangan usaha. Nah, ini dia. Jadi pisahkan pengaturan keuangan pribadi dan bisnis, itu penting. Usahakan membuat catatan kecil ya agar dapat mudah dimengerti. Lalu prioritaskan penggunaan laba bersih. Nah, ini dia. Jadi kalau menggunakan laba bersih, tidak harus masing-masing modal, pengalihan modal, pengembangan, cadangan, dan sebagainya. Apabila modal telah lunas, silakan melakukan pengembangan usaha, cadangan dan usaha dan masuk ke rekening pribadi, itu silakan. Nah, itu kurang lebih yang bisa kita perhatikan di dalam bagaimana mengatur atau mengelola aspek permodalan dan keuangan di dalam perencanaan usaha. Nah, ini penting sekali lagi, mari Anda pahami seperti itu sehingga kebutuhan modal ini bisa mensupport kelancaran dari produksi, pelayanan, kemudian apalagi kepercayaan pada pihak luar, khususnya dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya, sehingga usaha Anda bisa mendapat kredibilitas yang cukup baik. Ya, saya kira itu dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat materi ini. Sampai jumpa lagi. Semangat dan tetap berwirausaha. Sampai jumpa lagi.